我要唱你对我的爱，你是我生命中所有，打破我枷锁，打开我双眼，我得到自由。从黑暗中你呼召我，使我奔向你的光中，你使我哭泣变为欢喜，我开口赞美你。我要唱你对我的爱，你是我生命中所有，打破我枷锁，打开我双眼，我得到自由。从黑暗中你呼召我，使我奔向你的光中，你使我哭泣变为欢喜，我开口赞美你。Mari bersukacita bersama sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan mencurahkan kasih buat engkau dan saya sore hari ini. Amin. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Setiamu besar selamanya. Mari bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Lagi katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tiada terukur besar kasih setiamu Panjang dan Tuhan. lebarnya melebihi Lautan katakan jauh. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kalau banyak merasakan kasih setia Tuhan, angkat kedua tanganku. Kasih setiamu besar selamanya. Sekarang abaikan kedua tanganku, Bapak saudaraku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau,
kasih karunia-Mu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
Shalom, selamat malam untuk jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bahkan pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang telah memimpin kita, yang telah menyertai kita, bahkan yang telah bersama-sama di dalam pekerjaan, aktivitas yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang hari Tuhan telah memberkati kita semua. Saya percaya jemaat Tuhan juga diberkati. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang sangat baik bagi kita. Ya, pada malam hari ini kita belajar akan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus ya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ya, mari kita jemaat Tuhan, saya ajak kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ya, apa yang ada, alat yang ada pada kita, baik telepon, baik firman Tuhan, ya mari kita sama-sama buka, melihat firman Tuhan ini, dan apa yang kita dapat daripada firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan. Ya, Efesus pasal yang ketiga ayat yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Mari kita melihat firman Tuhan ini, dan garis besar di atas itu adalah doa Paulus. Ayat yang ke-14 saya akan membacakannya untuk kita, untuk jemaat Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga, di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam doa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang terakhir, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, firman Tuhan yang sangat baik untuk kita pada malam hari ini, di mana kita telah melihat bagaimana doa Paulus ya kepada jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Filipus, ya di Efesus. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana kita telah membaca dan telah melihat apakah yang harus kita pelajari daripada ayat firman Tuhan ini. Dan pada malam hari ini saya akan menarik satu tema untuk kita, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Ya, kasih Tuhan kepada kita. Dan ayat mas untuk kita bahaskan pada malam hari ini adalah di dalam ayat yang ke-18. Di mana ayat firman Tuhan ini berkata demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Firman-Mu kami telah baca, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi satu renungan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan kami. Dalam kami menjalani kehidupan ini, kami percaya Tuhan, supaya kami merasakan kasih Tuhan itu
ada di dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat Tuhan mengalir kepada jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, yang bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Walaupun kami hanya beribadah secara online, dan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada pada malam hari ini, dan supaya kami sama-sama diberkati dan menikmati berkat bersama dengan-Mu ya Bapa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Firman Tuhan yang sangat baik untuk kita pada malam hari ini, di mana kita telah melihat ya daripada garis besar ayat firman Tuhan ini ya sangat baik, di mana doa Paulus ini ya kita belajar bagaimana di mana firman Tuhan ini yang saya ambil di dalam ya sebagai renungan kita, bahkan sebagai ayat emas untuk kita pada malam hari ini, yaitu di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, di mana aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, dimana kita belajar satu tema untuk kita pada malam hari ini, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana kita dapat melihat, bagaimana kita dapat merasa kasih Tuhan itu kepada kita. Ya, kalau kita belajar daripada ayat firman Tuhan ini, ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di mana kita belajar daripada ayat firman Tuhan ini, dan saya percaya bahwa kita tidak dapat menghitung ya betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan kasih dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. Ya. Ya, minta maaf. Ya, melihat kepada teks firman Tuhan ini, ya banyak cerita tentang kasih yang ada di dunia ini. Namun kita melihat bahwa kasih itu ya tidak dapat kita bandingkan dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu sangat jauhnya berbeda dari kasih lain yang ada di dunia ini. Ya, kalau kita melihat, kita tidak boleh membandingkan kasih yang ada di dunia ini dengan kasih Kristus kepada kita, bahkan kasih Allah Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini sangat baik bagi kita pada malam hari ini. Kalau kita melihat detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan itu ya, dimana kita melihat bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dimana kita telah belajar dan dimana kita melihat firman Tuhan ini, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh hari ini, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun ini, ya, coba renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang kita lihat, ya, sebelum kita melangkah, dan kita coba kita renungkan, ya, coba kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita lihat daripada ini adalah di mana kita melihat, ya, daripada garis besar karakteristik kasih Tuhan kepada kita, bahkan kepada umatnya. Ya, yang pertama kita lihat kasih Tuhan kepada kita. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah tak berubah. Ya, kasih Tuhan kita tak berubah. Tak berubah ini artinya kasih Tuhan itu terus mengalir. Ya, kasih Tuhan mengalir terus, tiada berhenti sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Ya, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah.
Seperti mana firman Tuhan, ya, jam demi jam, detik demi detik, ya, bahkan tahun demi tahun, hari demi hari yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, di mana kita melihat kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, ya, tak berubah. Artinya kasih Tuhan terus mengalir, tiada berhenti sampai selama-lamanya. Seperti mana ayat firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir itu. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalau kita melihat firman Tuhan ini di dalam Mazmur 117 ayat yang kedua, di mana sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Di mana kita melihat firman Tuhan ini, kalau kita melihat kasih manusia bersifat sementara, mudah sekali berubah. Kalau kita melihat kasih manusia bersifat sementara, ya, di mana kita melihat kasih manusia itu, ya, mudah sekali berubah di dalam kehidupan kita, ya, sangat bergantung kepada situasi dan keadaan. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Kita tidak dapat mempengaruhi Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Ya, di mana kita melihat Tuhan, ya, tak berubah. Ya, Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik kita lakukan. Di mana kasih Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua kita lihat di sini adalah poin yang kedua daripada kasih Tuhan kepada kita. Poin yang kedua adalah sempurna. Sempurna artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh. Ya. Kalau kita melihat sempurna, kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap, ya. Di mana kita melihat bahwa kasih Tuhan itu kepada kita, ya, begitu lengkap, sempurna, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa, ya, kasih Tuhan kepada kita tak berubah. Ya, kalau kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang tidak pandai berubah di dalam kehidupan kita. Bahkan di mana kita terus melangkah di poin yang kedua ini, di mana kita melihat sempurna. Ya, sempurna ini artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh. Karena itu jangan sekali-kali kita mengukur, ya, jangan sekali-kalinya kita mengukur besar kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Kita tidak boleh ukur bagaimana kasih Tuhan, ya, dengan keadaan yang kita alami pada hari-hari ini. Kita tidak boleh ukur besar kasih Tuhan dengan keadaan kita pada hari-hari ini. Namun kita harus ingat, ya, mari kita renungkanlah pengorbanan Kristus atas kayu salib. Salib adalah buktinya betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita melihat Yesus mati di kayu salib, Dia telah menebuskan kita. Dia telah menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa. Maka itu kita melihat daripada poin yang kedua ini, sempurna ini, di mana kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh. Di mana kita telah melihat bahwa
di mana kita melihat dan merenungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya, adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita merenungkan, ya, kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, kasih Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat daripada firman Tuhan ini, bagaimana kita dapat melihat kasih Tuhan kepada kita. Ya, saya percaya jemaat Tuhan, ya, kita melihat sempurna kasih, artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya dan benar-benar lengkap dan utuh di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak dapat mengukur besar kasih Tuhan dengan keadaan kita pada hari-hari ini. Dan apabila kita melihat dan merenungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Dengan itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, pada malam hari ini firman Tuhan ini sangat baik bagi kita. Ya, di mana kita melihat kasih Tuhan kepada kita tak pernah berubah. Dan di mana kita melihat kasih Tuhan kepada kita, kasih yang sempurna. Dan yang terakhir, kasih Tuhan kepada kita yang terakhir adalah tak bersyarat. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Bahkan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini, ya, sungguh baik, sungguh jelas untuk kita sebagai jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di mana kasih Tuhan kepada kita tak bersyarat karena kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di mana kita melihat kasih Tuhan kepada kita tidak bersyarat, ya, di mana kita melihat kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat ke-8. Ya, kalau kita melihat sangat berbeda ataupun sangat beda dengan kasih manusia yang bersyarat. Ya, seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika tidak, kita pun tidak mau mengasihi. Seringkali kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika tidak, kita pun tidak lagi mau mengasihi. Ya. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita, dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Apapun juga yang ada di dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita telah belajar 3 poin yang telah kita belajar pada malam hari ini. Kasih Tuhan kepada kita tak berubah. Dan kasih Tuhan itu sempurna. Dan kasih Tuhan itu kepada kita tak bersyarat. Mari kita jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, mari kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini dan yang telah kita pelajari pada malam hari ini.
Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberkati kita. Dan saya percaya kita juga diberkati melalui firman Tuhan ini. Ya, supaya kita terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam apapun keadaan kita pada hari-hari ini. Ya, dengan corona pandemik yang ada pada hari ini. Saya percaya kasih Tuhan kepada kita itu sempurna, tak berubah. Dan di mana kita senantiasa kasih kita kepada Allah itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus mengasihi Allah. Datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam apapun keadaan kita pada hari-hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada kita itu tak berubah. Kasih Tuhan itu kepada kita adalah sempurna, tak bersyarat. Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita melihat daripada firman Tuhan ini dan memberi satu kekuatan dan membagi satu renungan bagi kita supaya kita terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini untuk jemaat Tuhan. Saya percaya kita terus belajar akan firman Tuhan ini, ya, terus mendalami akan firman Tuhan ini supaya kita lebih mengenal akan firman Tuhan yang semakin kita menggalikan firman Tuhan, semakin kita diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari. Ya, di mana firman Tuhan yang telah kita pelajari pada malam hari ini, ya, tidak alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, dalam keadaan apapun kita pada hari-hari ini, saya percaya jemaat Tuhan terus semangat, terus kuat di dalam Tuhan. Ya, supaya kita dapat mengatasi segala masalah, rintangan yang kita hadapi. Ya, apapun keadaan kita pada hari-hari ini, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa pada siang hari ini, pada malam hari ini kami berdoa terus bagi firman Tuhan yang telah kami sampaikan bagi jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya jemaat Tuhan juga diberkati melalui firman Tuhan ini. Hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata melalui firman-Mu, namun kami percaya firman Tuhan ini akan terus berkarya, terus berbuah dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, hamba-Mu berdoa supaya jemaat Tuhan diberkati melalui firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu terus berdoa sebagai sepanjang hari, sepanjang bulan ke depan ini, kami doakan Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam keadaan apapun kami pada hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami hanya bergantung dengan Tuhan. Dan namun kami percaya, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik bagi kami, yang melindungi kami, yang menyertai kami, bahkan yang merangkumi kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Dengan itu Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang bekerja, baik yang tidak bekerja. Kami doakan Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga kami, dimanapun berada pada hari-hari ini Tuhan. Berkati keluarga kami yang tidak dapat melintasi daerah pada hari-hari ini. Kami doakan Tuhan Engkau berkati semuanya Bapa di surga. Dan kami terus doakan bagi firman Tuhan ini, berkaryalah, biarlah firman Tuhan ini terus berbicara di dalam setiap hati kami ya Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, bahkan berkati seluruh keluarga-keluarga kami ya Bapa. Keluarga kami yang jauh daripada kami, frontliner kami juga Tuhan, kami doakan Tuhan Engkau memberkati, lindungi setiap keadaan kami pada hari-hari ini. Dan kami tahu bahwa pada hari-hari ini semakin hari semakin kami merasa takut, khawatir dalam kehidupan kami. Namun kami percaya kami mempunyai Allah seperti Engkau yang sangat baik buat kami, yang melindungi kami, yang menaungi kami, yang merangkumi kami, yang memeluk kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka dalam keadaan yang baik ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Dan terima kasih firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dan saya percaya kita
terus merenungkan firman Tuhan ini supaya kita juga diberkati bersama-sama di dalam dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.